Sepanjang Januari hingga Desember, Pondok Pesantren Al-Ubaidah melakukan kegiatan dan silaturahim dengan berbagai elemen bangsa guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, tim redaksi memilih berbagai kegiatan Pondok Pesantren Al-Ubaidah yang paling menonjol pada 2024 yang terangkum dalam kaleidoskop kegiatan Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Dirintelkam Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk. Kehadiran mereka didampingi jajaran pengurus DPW LDII Jawa Timur untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada 800-an lebih santri yang sedang mengikuti diklat dan tes calon juru dakwah LDII. Dekananto pun mengajak para santri memahami wawasan kebangsaan karena mereka akan diterjunkan di tengah masyarakat. Menurutnya, wawasan kebangsaan penting untuk bisa disampaikan sehingga bisa menjadi modal yang kuat karena para santri LDII akan disebar di berbagai macam daerah, suku, atau wilayah yang tentunya berbeda. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, juga dengan TNI, kepolisian, dan kejaksaan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan kepada para santri. Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur menghelat safari Ramadan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda pada Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahim para pejabat pemerintah di Nganjuk dengan para tokoh agama dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, memberikan bantuan sosial kepada 350 kaum duafa dan anak yatim piatu. Ia mengatakan, membantu fakir miskin dan yatim piatu di sekitar Pondok Pesantren Al-Ubaidah merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, pendiri Pondok Pesantren tersebut. Sebanyak 55 atlet Persinas Asad se-Jawa mengikuti penghelatan silaturahim pesilat untuk merajut prestasi. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 9 hingga 10 Mei 2024 di Padepokan Persinas Asad Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ketua PB Persinas Asad Jawa Timur, Dedi Cahya Hapianto, dalam sambutannya mengatakan, untuk membina kualitas prestasi para pesilat, Persinas Asad Jawa Timur berinisiatif mengundang pesilat dan pelatih terbaik Persinas Asad dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta untuk latih tanding dan berbagi ilmu pelatihan. Sementara itu, Ketua Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Jawa Timur, Supratomo, menyambut baik kegiatan Persinas Asad Jawa Timur itu. Ia melihat Persinas Asad terus berkembang dan terus membenahi organisasinya. Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ahsanul Haq berkunjung di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk. Dalam kunjungannya, Ahsanul Haq memberikan tausiah kebangsaan kepada ratusan juru dakwah LDII. Ahsanul berujar, berdakwah harus memahami situasi, kondisi, dan bahasa setempat agar apa yang disampaikan lebih dipahami oleh masyarakat. Sebab, tidak semua orang suka dengan kehadiran juru dakwah. Selain itu, ia meminta para santri memiliki mentalitas yang kuat sebagai pendakwah. Ia berharap para juru dakwah LDII akan menjadi penerus estafet perjuangan bangsa Indonesia di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK Republik Indonesia, Muhadjir Effendi mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, pada Sabtu 15 Juni 2024. Dalam kunjungannya, ia meninjau upaya pencegahan stunting di Posyandu Asy-Syifa Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Menko Muhadjir mengecek langsung proses pengukuran bayi dan balita yang dilakukan oleh para kader Posyandu Asy-Syifa, mulai dari pengukuran lingkar kepala, tinggi badan, dan berat badan. Selain itu, dia juga memantau pencatatan perkembangan tumbuh dan kembang anak, serta melihat proses konsultasi gizi setelah melakukan pengukuran serta pencatatan dan pelaporan di Posyandu.
Pada kesempatan itu, Menko Muhajir juga membekali pada santri yang mengikuti diklat dan tes calon mubalik-mubaligot di Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Ia menyampaikan materi terkait pengembangan sumber daya manusia yang berada di pondok-pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Ubaidah menggelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 17 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri oleh para ulama, dewan guru, para santri, dan warga, serta pelajar SMK Budi Utomo Kertosono. Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Jawa Timur, Supratomo, membuka grand final sirkuit Persinas Asat usia pra-remaja. Penghelatan tersebut digelar di Padepokan Pencaksilat Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pada kesempatan itu ia menyampaikan para pesilat harus memiliki karakter yang kuat untuk menjaga marwah dan melestarikan pencaksilat. Supratomo juga mengapresiasi Persinas Asat yang selama ini berkontribusi mencetak para pesilat yang berprestasi melalui pembinaan dan kejuaraan. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman di pondok pesantren, Departemen Litbang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lisdal DPP LDII bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Ubaidah menghelat pelatihan Zero Waste. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 5 Oktober 2024. Program ini bertujuan memperkenalkan konsep Zero Waste yang berarti meminimalkan limbah hingga mendekati nol serta memanfaatkan sampah secara maksimal. Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk. Kehadirannya disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, dan pengurus DPW LDII Jawa Timur. Berbicara di hadapan 600-an santri peserta tes dan diklat calon mubalik-mubaligot, Khofifah mengingatkan segmen yang sangat strategis untuk digarap, yakni generasi Z atau Gen Z. Menurutnya, dakwah di kalangan Gen Z sangat efektif apabila yang memberi nasihat adalah kawan sebayanya. Gen Z menyapa Gen Z. Pondok Pesantren Al-Ubaidah bekerja sama dengan MUI, Kemenak, Polres, Kodim, dan Kejari Nganjuk untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai dakwah, hukum, Kamtibmas, dan wawasan kebangsaan. Hal tersebut bertujuan agar para santri yang akan disebar ke berbagai pelosok tanah air bisa memahami tentang hukum dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saya Salwa dari Banten. Saya Abdul Aziz dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya Lala dari Pati. Saya Alvin dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Saya Novi dari Jogja. Terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk atas pembekalannya tentang dakwah yang bijak, semangat juang, dan persatuan. Semoga bimbingan ini menginspirasi para santri dalam meneruskan perjuangan dakwah dan berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Terima kasih kepada Kemenak Nganjuk atas pembekalan etika berdakwah bagi para santri. Dakwah yang santun dan bijak adalah kunci menjaga harmoni dalam keberagaman. Semoga ilmu ini menjadi bekal berharga bagi para juru dakwah LDII dalam membimbing umat. Terima kasih kepada Polres Nganjuk atas pembekalan Kamtibmas bagi para calon juru dakwah LDII. Pemahaman ini sangat penting agar santri dapat berdakwah dengan santun, serta turut menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Semoga kerjasama ini terus terjalin demi menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih kepada Kodim 0810 Nganjuk atas pembekalan bela negara bagi calon juru dakwah LDII. Wawasan kebangsaan ini sangat penting dalam memperkokoh komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Semoga pemahaman ini menguatkan semangat persatuan serta membentuk dakwah yang menyejukkan dan menjaga keutuhan bangsa.
terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk atas pembekalan hukum bagi para santri Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Pemahaman hukum yang diberikan sangat penting agar para calon juru dakwah dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang taat dalam hukum, adil, dan tentunya harmonis. Semoga ilmu ini menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan dakwah yang mencerdaskan dan menyejukkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPW LDII Jawa Timur atas dedikasinya dalam memberikan bekal kepada para juru dakwah dan santri LDII dengan wawasan kebangsaan. Ilmu yang diberikan menjadi pijakan kuat dalam menanamkan nilai-nilai persatuan, mempererat harmoni sosial, dan membangun generasi yang berkontribusi bagi bangsa. Semoga ilmu ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua.